pertama di dalam Matius 25 ayat 14-15 ini berbicara mengenai perumpamaan mengenai talenta. Dikatakan apa? Bahwa sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Memang kalau misal kita lihat family, jumlah talenta yang dipercayakan kepada setiap hamba itu berbeda. Ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Dan semuanya diberikan menurut kesanggupan yang tuannya tahu mereka capable untuk kelola. Tetapi yang pasti, setiap hamba memperoleh at least 1 talenta. Nggak ada seorang hamba pun yang tidak diberikan talenta sama sekali. Dan resources yang pertama untuk, kalau kita mau tahu purpose kita apa, kadang-kadang kita bisa melihat apa talenta, apa spiritual gift yang Tuhan kasih untuk masing-masing kita. Percayalah kalau kita benar-benar mau mengulik, ibaratnya kalau di musik itu kita kulik, kita cari tahu, gak mungkin ada satu orang pun di tempat ini yang gak ada spiritual gift. At least one pasti ada. Dan sebenarnya kalau kita mau tahu spiritual gift itu Tuhan titipin sama kita untuk memenuhi purpose-nya. Makin banyak spiritual gift yang kita punya, berarti sebenarnya Tuhan tuh percaya kita untuk melakukan hal lebih banyak dan lebih besar actually. Dan walaupun kita punya 1 aja spiritual gift, nggak perlu membuat kita menjadi ngerasa kalah atau inferior. Tapi bahkan talenta itu, spiritual gift yang 1 itu masih bisa digunakan untuk memenuhi purpose-nya Tuhan. Karena itu yang memang Tuhan percayakan buat kita untuk keluar. Ingat, aku pernah sharing bahwa kita ini semua di sini anggota tubuhnya Kristus. Memang anggota tubuh Kristus nggak semuanya jadi mulut. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kuping. Kita semua punya part masing-masing. Jadi nggak perlu merasa superior, nggak perlu merasa inferior satu sama lain. Berdasarkan role yang Tuhan kasih, spiritual yang Dia titipkan sama kita, itu untuk memenuhi purpose-nya. Kita bisa gunakan untuk tadi menjadi berkat buat orang lain dan juga membuat orang bisa kenal sama Tuhan Yesus. Resources yang kedua yang kita nggak sadarin adalah apa? Posisi atau karir yang kita punya saat ini. Seringkali kita lupa, apalagi ketika kita berada di tempat yang mungkin yang sudah dianggap orang sukses dan berhasil. Wah, kita berpikir ini semua tuh karena kerja keras saya. Memangnya udah saya cita-citakan dari kecil, saya kerja banget untuk itu, makanya saya berhasil sekarang ini karena saya. Tapi kalau kita belajar di firman Tuhan, sesungguhnya karir kita, bisnis kita, pencapaian kita, itu sebenarnya resources juga yang Tuhan kasih dan Tuhan titipkan untuk memenuhi purpose-nya. Aku pernah sharing ini tadi di khotbah yang terakhir di Oktober 2023, Purpose of Work. Nehemia ini juru minum raja kalau firman Tuhan tuliskan, tapi juru minum sekali lagi aku ingatkan bukan berarti pelayanan Tuhan juru minum, tapi adalah tangan kanan raja yang raja gak akan menyentuh mengkonsumsi apapun kalau gak lewat Nehemia. Jadi seseorang yang dipercaya dan sangat dihormati oleh raja. Di balik karir yang sukses sebagai tangan kanannya raja, ternyata itu adalah resources yang Tuhan kasih untuk penuhi purpose-nya untuk Nehemia laksanakan, yaitu membangun tembok Yerusalem yang gak pernah berhasil dibangun sebelumnya. Dan ternyata ketika Nehemia akhirnya sadar bahwa ini adalah titipan, ini adalah resources yang Tuhan kasih untuk saya memenuhi purpose-nya Tuhan, dia gak berdiam diri di balik kenyamanan kerajaan, dia pergi ke Yerusalem. Dan ternyata karena posisinya, seluruh resources sumber daya yang diperlukan untuk membangun tembok itu raja yang berikan. Dan itu alasan kenapa Nehemia di sana. Itu resources yang Tuhan dititipkan untuk Nehemia memenuhi purpose-nya. Esther, kalau nggak ada Esther sebagai ratu, bangsa Yahudi udah saat itu terjebak dan binasa oleh tipuan Haman. Tapi ternyata Esther bisa menjadi ratu di kerajaan Persia. Orang Yahudi yang menjadi ratu di kerajaan Persia. Tapi ternyata itu titipan Tuhan untuk memenuhi purpose yang menyelamatkan bangsa umat pilihan Tuhan. Ya kalau nggak ada Esther itu nggak ada. Yusuf, kalau nggak ada Yusuf sebagai Firaun muda, raja muda Mesir, nggak akan bisa survive melewati kelaparan. Kalau nggak ada Mesir yang survive,
melawan kelaparan, keluarganya sendiri pun, papanya sendiri gak akan bisa survive melalui kelaparan tersebut. Kenapa bangsa Israel akhirnya masih bisa survive dan bertumbuh banyak di Mesir? Karena ada Yusuf dan posisi dan resources yang Tuhan sudah titipkan. Jadi kalian ingat, Tuhan pasti titip resourcesnya untuk kita untuk memenuhi purpose. Kalau kita bingung purpose kita apa, kita bisa berkaca dari sana, spiritual gift itu apa? Karena spiritual gift diberikan untuk menunjang purpose kita. Kalau kita bertanya-tanya, kenapa sih kok saya ada ketertarikan di karir ini, kok panggilan saya di bisnis ini, di pekerjaan ini, dan saya ada di posisi ini, percayalah family itu semua adalah titipan untuk memenuhi purpose. Karir, kesuksesan, uang, kekuasaan, ketenaran, kehormatan itu bukan merupakan tujuan, tapi itu hanya instrumen untuk memenuhi tujuan. Dan itu yang harus kita selalu aware dan gak pernah lupa. Untuk memenuhi purpose, selain Tuhan kasih resources, Tuhan juga adalah Tuhan yang selalu memberikan yang namanya guidance. Ketika dia reveal sama Nuh, dia kasih purpose untuk Nuh membangun Batra, Tuhan kasih resourcesnya, dan juga Tuhan selalu kasih namanya guidance. Apa yang harus Nuh perbuat, dan guidance Tuhan sama selalu clear sesungguhnya. Sama seperti ketika Tuhan reveal ukuran Batra, begitu clear, begitu jelas. Dan gimana caranya supaya kita bisa tahu guidance ini secara clear? Ya dengan berkomunikasi sama Tuhan. Dan kita sudah lalui 2 bulan itu family belajar mengenai guidance. Kalau masih ingat 2 bulan lalu, dan bulan lalu tema kita di posisi bicara masalah prayer. Bahwa percayalah Tuhan adalah Tuhan yang senang memberi guidance sama kita. Tapi masalahnya seringkali kenapa kita gak pernah bisa tahu guidance-nya Tuhan, ya karena tadi kitanya gak hidup di dalam hidup yang dituntun oleh doa. Ya, doa selalu menuntun kita kepada guidance-nya Tuhan. Doa adalah kesempatan, bukan hanya sekedar kita bicara sama Tuhan keluh kesah kita. Tapi ketika Tuhan bilang, yuk kalau kamu berdoa masuklah ke kamarmu di dalam keheningan. Kadang aku berpikir ya, kalau Tuhan bisa mendengar kita dari hati kita, sebenarnya kan gak masalah untuk doa di mana aja. Dan memang gak masalah. Mau kita lagi di keramaian, di dalam kereta, mau dimanapun kita berdoa, pasti Tuhan bisa dengar suara kita. Tapi kenapa Tuhan kadang-kadang secara spesifik bilang, kalau doa masuk ke kamarmu di dalam keheningan? Karena ternyata doa kadang-kadang family bukan hanya sekedar kita bicara sama Tuhan, tapi sesungguhnya itu terkadang jadi kesempatan Tuhan mau bicara bersama kita. Di dalam keheningan ketika kita fokus, terkadang kita bisa rasakan ada suara Tuhan yang memberikan guidance, menuntun di dalam bentuk hikmat apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk bisa memenuhi purpose-nya, dia akan pasti kasih kita guidance. Tapi to unlock the guidance, seperti pelajaran kita bulan lalu, kita harus hidup di dalam doa. Ya. Dan pasti purpose itu akan terlaksana. Gimana family kalau kita melihat kehidupan kita saat ini? Pertanyaan pertama, apakah kita merasa kita sudah tahu betul purpose hidup kita apa yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan? Atau pertanyaan kedua, mungkin saya udah tahu purpose-nya apa, tapi rasanya saya lari dari purpose itu. Coba kita evaluasi diri kita sebentar saja, kita berada di posisi mana. Tetapi ada satu quotes dari salah satu